mekanika reservoir dan juga dari produksi 1B ingin mempresentasikan mengenai pengukuran porositas, pengukuran permeabilitas, serta shift analisis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erik Rahman dari Produksi 1B. Perkenalkan, nama saya Rafael Exosius dari 1B. Perkenalkan, nama saya Toku Muhammad Nopal dari Produksi 1B. Perkenalkan, nama saya Marcel Rusdin Arfaditama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Arif dari Produksi 1B. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadlan Fatul Wafi dari Produksi 1B. Perkenalkan, nama saya Jennifer Helisha Nasuki dari PMP 1B. Perkenalkan, saya Rafael Exosius. Saya akan membahas tentang porositas. Dalam ilmu geologi dan perminyakan, menentukan porositas batuan merupakan tahap kritis dalam mengevaluasi potensi cadangan sumber daya alam bumi seperti minyak dan gas. Porositas yang mengacu pada proporsi ruang pori di dalam sebuah batuan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kapasitas suatu reservoir untuk menyimpan fluida. Oleh karena itu, pengukuran porositas dengan akurasi tinggi adalah suatu keharusan dan proses eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Salah satu alat yang telah menjadi standar dalam pengukuran porositas batuan adalah gas porosimeter. Gas porosimeter adalah perangkat canggih yang memungkinkan para ilmuwan dan ahli perminyakan untuk melakukan pengukuran porositas dengan tingkat telitian yang tinggi. Praktikum ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengukuran gas porosimeter dalam menentukan porositas batuan. Praktikum ini akan mencakup konsep dasar porositas, pentingnya porositas dalam konteks penelitian reservoir, dan kemudian akan fokus pada metodologi pengukuran menggunakan gas porosimeter. Praktikum ini akan memberikan kepada penonton pemahaman yang kuat tentang metode pengukuran porositas yang penting dalam industri perminyakan dan geologi. Informasi yang diperoleh dari praktikum ini memiliki implikasi langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam bumi dan alam, membantu mencapai ketepatan dalam perhitungan cadangan sumber daya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marcel Rusdin Arfaditama. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pada porositas. Klasifikasi porositas dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah porositas primer. Porositas primer terjadi saat sedimen direndahkan dan terbentuk bersamaan dengan terjadinya batuan. Porositas primer dapat terjadi akibat proses konsolidasi, kompaksi, dan juga sementasi pada sedimen yang lepas. Semakin dalam, porositas primer akan semakin berkurang akibat pengaruh tekanan overbounder dari batuan di atasnya. Porositas primer umumnya dimiliki oleh reservoir klasik atau batu pasir dengan rentang 5% sampai 27% dan bisa mencapai lebih dari 47%. Porositas sekunder. Porositas sekunder adalah porositas yang terjadi setelah proses pengendapan batuan, antara lain akibat aksi pelarutan air, tanah, dan juga akibat bekahan. Porositas sekunder dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah porositas larutan, yaitu ruang pori yang terbentuk karena adanya proses pelarutan batuan. Yang kedua adalah porositas rekahan, celah dan juga kekah, yaitu ruang pori yang terbentuk karena adanya kerusakan struktur batuan sebagai akibat adanya berbagai beban pada gaya. Lalu yang terakhir adalah porositas dolominasi. Hal ini terjadi pada batuan gamping atau limestone yang ditransformasikan menjadi dolomite. Sedangkan ditinjau dari sudut teknik reservoir, porositas dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah porositas absolut. Porositas absolut didefinisikan sebagai perbandingan antara volume seluruh pori dengan volume total batuan. Lalu yang kedua adalah porositas efektif. Porositas efektif adalah perbandingan antara volume pori yang berhubungan dengan volume total batuan. Porositas efektif didapat dari uji analisa inti batuan di laboratorium. Klasifikasi porositas dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu adalah 0% sampai 5%. Itu kualitasnya termasuk porositas yang sangat buruk dan dapat diabaikan.
Lalu lanjut yang kedua itu 5% sampai 10% termasuk ke dalam porositas buruk. Lalu 10% sampai 15% termasuk dalam porositas cukup. Lalu 15% sampai 20% itu termasuk porositas baik. 20% sampai 25% porositas sangat baik. Lalu yang terakhir itu adalah lebih dari 25% porositas istimewa. Lalu alat dan bahan untuk praktikum porositas adalah yang pertama adalah gas porosimeter. Lalu yang kedua itu ada digital caliper. Lalu bahan-bahan yang kami gunakan adalah sampel core. Yang kedua ada nitrogen. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Jennifer Alicia Nasuki akan menjelaskan tentang permeabilitas. Permeabilitas adalah kemampuan batuan untuk mengeluarkan suatu fluida dalam media berpori dalam batuan tersebut. Permeabilitas sangat bergantung pada bentuk dan ukuran butiran, struktur pori, sementasi, dan rekahan. Pengukuran permeabilitas ini sangat penting dalam memprediksi laju fluida baik itu minyak ataupun air pada batuan dalam reservoir. Faktor yang mempengaruhi permeabilitas yang pertama ada bentuk dan ukuran. Bentuk dan ukuran terjadi 3 poin. Yang pertama distribusi ukuran butir, yaitu ukuran butiran yang semakin beragam dalam suatu batuan maka pori-pori akan semakin kecil dan probabilitasnya juga akan semakin kecil. Yang kedua ada pengaturan atau pengemasan. Jika susunan butiran yang semakin rapi maka makin besar harga probabilitasnya. Yang ketiga geometri butiran. Semakin menyudut geometri butiran maka permeabilitasnya semakin kecil. Sementasi. Semakin banyak semen pada suatu batuan maka harga permeabilitasnya akan semakin kecil. Selanjutnya ada retakan dan pelarutan. Pada batuan pasir, retakan tidak dapat menyebabkan permeabilitas sekunder kecuali pada batuan pasir yang interbanded dengan shell, limestone, dan dolomite. Pada batuan karbonat, proses pelarut oleh larutan asam yang berasal dari perolekasi air permukaan akan melalui pori-pori primer batuan. Bidang celah dan rekahan akan menambah permeabilitas reservoir. Selanjutnya ada jaringan antar pori. Semakin bagus jaringan antar pori, maka permeabilitasnya akan semakin besar. Dan terakhir ada kandungan tanah. Kandungan tanah liat, yaitu semakin banyak mengandung clay, maka semakin kecil permeabilitas batuan tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibrahim Batu Wafi. Saya akan menjelaskan jenis-jenis permeabilitas, alat dan bahan, dan pengklasifikasian. Yang pertama adalah jenis pertama adalah permeabilitas absolut, yaitu bila frasa yang mengalir dalam batuan adalah satu jenis. Yang kedua, permeabilitas efektif. Permeabilitas efektif yaitu frasa yang mengalir dalam batuan terdapat 2 atau lebih. Yang ketiga adalah permeabilitas relatif, yaitu perbandingan antara permeabilitas efektif dan permeabilitas absolut. Pengklasifikasian permeabilitas. Yang pertama ada sangat buruk. Sangat buruk itu memiliki kurang dari 1 milidarsi. Yang kedua itu buruk, memiliki 1 milidarsi sampai 50 milidarsi. Yang ketiga ada sedang, memiliki 50 milidarsi sampai 200 milidarsi. Yang keempat baik, yaitu memiliki 200 milidarsi sampai 500 milidarsi. Yang kelima ada sangat baik, yang yaitu memiliki lebih dari 500 milidarsi. Lalu saya menjelaskan alat dan bahan. Yang pertama, alat dan bahan. Alatnya adalah permeameter, kaliper, dan timbangan. Lalu bahannya adalah sampel core dan gas nitrogen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rahman. Saya ingin menjelaskan mengenai shift analisis. Shift analisis merupakan suatu yang sangat penting dan relevan dalam industri minyak dan gas, yang merupakan salah satu sektor vital dalam ekonomi global yang mengandalkan eksplorasi, pengeboran, dan produksi minyak dan gas. Salah satu tantangan krusial dalam operasi migas adalah masalah kepasiran yang bisa terbawa dan terproduksi bersama minyak dan gas dari bawah tanah hingga ke atas. Oleh karena itu, pengujian shift analisis pada batuan yang mengandung pasir sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengukur distribusi ukuran butiran pasir dalam formasi batuan.
Informasi ini digunakan untuk merancang metode perlindungan seperti screen liner, gravel pack agar pasir tidak terikut dalam produksi minyak dan gas, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko masalah kepasiran dalam produksi minyak gas. Terima kasih. Saya Muhammad Afrul Arif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori shift analysis. Shift analysis merupakan penentuan presentasi berat butiran agregat yang lolos dari suatu set shift. Lalu terdapat juga masalah yang disebabkan oleh kepasiran, yaitu satu, ada kepasiran produksi turun drastis akibat naiknya butiran pasir tersuspensi dalam fluida produksi. Lalu yang kedua, ada pembengkokan selubung atau liner akibat terbentuknya rongga di sekitar lubang perforasi karena pasir terproduksi terus-menerus ke permukaan. Lalu yang ketiga, ada pengikisan atau erosi pada peralatan produksi di bawah permukaan dan di atas permukaan. Lalu ada pun juga penyebab terjadinya kepasiran. Yang pertama, terdapat shear failure, merupakan mekanisme terlepasnya butiran pasir akibat dari gaya gesekan fluida. Biasanya gaya gesekan ditentukan oleh viskositas dan laju produksi fluida. Lalu yang kedua, ada tensile failure, merupakan mekanisme terlepasnya butiran pasir akibat penurunan tekanan pori dalam formasi. Lalu yang ketiga, ada cohesive failure, merupakan mekanisme terlepasnya butiran pasir akibat material pengikat atau semen antara butiran yang tidak cukup kuat dalam menahan antar butiran pasir. Formasi lepas merupakan formasi yang tidak memiliki sementasi yang baik dan merupakan suatu sistem yang tidak stabil sehingga daya ikat antar butiran yang ada pada batuan sangat kecil. Sedangkan formasi kompak merupakan formasi yang memiliki sementasi yang baik dan merupakan suatu sistem yang stabil sehingga daya ikat antar butiran pada formasi yang ada pada batuan besar. Lalu ada suatu formasi batu pasir dikatakan mempunyai kekompakan yang tinggi apabila formasi tersebut mempunyai derajat sementasi batuan pasir yang tinggi pula, di mana derajat sementasi batuan menunjukkan kadar sel di mana batuan. Apabila kadar di dalam batuan cukup tinggi, maka ikatan antar batuan matriks akan lebih baik. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam modul atau praktikum shift analysis yaitu ada timbangan digital, shaker, shift, dan kuas atau sikat. Lalu untuk bahannya yang digunakan ada butiran pasir limestone. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari modul yang telah dijelaskan sebelumnya, shift analisis, permeabilitas, dan porositas merupakan parameter yang digunakan dalam analisis inti batuan, khususnya dalam eksplorasi dan produksi hidrokarbon. Porositas mengacu pada jumlah ruang kosong dalam suatu batuan, sedangkan permeabilitas adalah ukuran seberapa mudah cairan dapat mengalir melaluinya. Shift analisis di sisi lain adalah metode yang digunakan untuk menentukan distribusi ukuran partikel-partikel dalam sampel batuan. Terdapat hubungan antara permeabilitas dengan porositas efektif, di mana semakin besar porositas efektif, maka semakin besar pula permeabilitasnya. Dalam analisis inti batuan, parameter tersebut diukur untuk mengevaluasi kemungkinan produksi hidrokarbon dari suatu sumur dan untuk menentukan proses penyelesaian sumur. Porositas juga diukur untuk menghitung jumlah minyak di tempat. Singkatnya, shift analisis, permeabilitas, dan porositas juga merupakan parameter penting dalam analisis inti batuan, khususnya dalam eksplorasi dan produksi hidrokarbon. Terima kasih.